Halo teman-teman sebangsa dan setanah air. Perkenalkan, nama aku Adrian Mahmud. Nah, sekarang saat ini aku mau sharing dikit tentang bahaya penyakit degeneratif yang mengakibatkan tingkat kematian tertinggi di Indonesia, teman-teman. Tanpa berlama-lama, kita mulai aja, teman-teman ya. Nah, teman-teman pasti tahu ini kan. Ini adalah Robert Kiyosaki, penulis buku Rich Dad Poor Dad. Kata beliau nih, your future is created by what you do today, not tomorrow. Jadi masa depan Anda diciptakan oleh apa yang Anda lakukan hari ini, bukan besok. Nah, 5 jenis penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Teman-teman bisa lihat nih, di sini grafiknya pertama adalah hipertensi ternyata teman-teman. Tahun 2013 sebesar 25,8%, dan meningkat di 2018 menjadi 34,1%. Terus yang kedua itu antara stroke dengan diabetes mellitus ya teman-teman ya. Yang kedua bisa diabetes mellitus, lalu stroke, gagal ginjal kronis, dan kanker. Nah, hipertensi ini sering disebut dengan silent killer, teman-teman, karena sebagian penderitanya tidak mengalami tanda-tanda atau gejala, sehingga tidak menyadari bahwa tubuhnya telah terkena hipertensi. Dalam beberapa kasus, penderita baru mengetahuinya setelah terjadi komplikasi. Nah, teman-teman harus hati-hati ya, ini ya. Terus yang kedua ada diabetes mellitus. Nah, kondisi ini membuat harapan hidup kita berkurang hingga 5-10 tahun. Masyarakat harus hati-hati agar tidak terkena diabetes mellitus karena komplikasi, teman-teman ya. Balik lagi, komplikasi yang ditimbulkan akibat penyakit ini mampu berdampak buruk bagi fungsi mata, jantung, ginjal, kulit, saraf, hingga saluran pernapasan. Karena kalau udah kena diabetes mellitus itu, teman-teman, pembuluh darah itu mulai mengeras. Nah, kalau misalnya digabung sama hipertensi, akhirnya misalnya terjadi darah tinggi, ya tensinya tinggi. Nah, pembuluh darah tadi kan keras, karena tensinya tinggi bisa pecah, teman-teman. Kalau misalnya pecahnya di mata, ya buta. Pecahnya di jantung, sakit jantung, langsung meninggal. Ginjal bisa gagal ginjal. Kulit, saraf, dan hingga saluran pernapasan. Nah, stroke itu menjadi penyakit tidak menular menyebabkan kasus kematian terbanyak, walaupun kasus stroke sering ditemukan pada kelompok usia 45-74 tahun. Stroke juga banyak ditemukan pada kelompok usia 15-24 tahun di Indonesia. Nah, stroke ini juga diakibatkan oleh adanya hambatan dalam pembuluh darah pada otak, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya terjadi hipertensi, terus akhirnya pembuluh darah di otaknya mampet, nah akhirnya pecahnya di pembuluh darah di bagian otak. Gitu. Akhirnya terjadilah namanya stroke. Terus ada juga gagal ginjal kronis. Sebanyak 30.554 pasien aktif menjalani dialisis pada tahun 2015. Sebagian besar jumlah tersebut adalah penderita gagal ginjal kronis. Perlambatan deteksi dan penanganan terhadap penyakit ini membuat prevalensi kematian cukup tinggi. Selain gaya hidup yang tidak sehat, gagal ginjal kronis juga disebabkan oleh diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, hingga obesitas. Jadi semuanya berhubungan, teman-teman, di sini ya. Terus kanker merupakan menjadi faktor risiko utama menyebabkan 20% kematian akibat kanker dan 70% kematian akibat kanker paru-paru di dunia. Nah, faktor risiko bersama atau common risk factor ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita merokok itu bisa kita bisa terkena namanya kardiocerebrovaskular. Jadi sumbatan dalam pembuluh darah, terus bisa juga dalam jantung. Terus bisa terjadi juga stroke, itu berarti di otak ya teman-teman ya. Diabetes, kerusakan pankreas ya, karena metabolisme tubuh, terus gagal ginjal dan kanker. Sama kurang aktivitas fisik juga dapat menyebabkan kelima penyakit ini. Pola makan tidak sehat pasti, obesitas, kegemukan ya, darah tinggi, dan prediabetes. Penerapan gaya hidup sehat sangat diperlukan sebagai langkah pencegahan penyakit.
Peduli kesehatan sejak dini adalah kunci hidup bermakna di masa depan. Karena penyakit-penyakit ini, teman-teman, akan muncul ketika akumulasi dari kegiatan yang kita lakukan ini secara berulang-ulang. Ibaratnya mobil, teman-teman pakai terus ngebut, terus ngerem, gas rem, terus tanpa diservis, lama-lama jebol juga kan. Sama kayak tubuh kita, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak jaga dari sejak muda, pasti nanti cepat tua gitu. Atau kalau nggak cepat tua, tuanya pasti sakit. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, di sini kita punya suatu solusi, teman-teman. Jadi ada namanya dulu plasenta manusia, teman-teman. Nah, plasenta manusia ini ternyata setelah diteliti itu mampu untuk membantu kesehatan kita di masa depan. Misalnya nih kita sakit kanker atau kita sakit diabetes sampai harus suntik insulin segala macam akibat dari kerusakan pankreas ketika disuntikan plasenta kita sendiri, teman-teman. Nah, itu bisa membantu recovery dari misalnya pankreasnya yang rusak, ya kan, misalnya apalagi ada kanker, mungkin kankernya dilawan gitu. Nah, tapi karena dianggap haram dan barbar, akhirnya nggak dipakai lagi, teman-teman. Padahal ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk pengobatan ya, teman-teman ya, penyembuhan. Nah, marine placenta manusia ini sendiri, kalau misalnya harus disimpan, teman-teman, itu lumayan mahal loh ya. Jadi untuk ngambilnya aja itu udah berapa juta, terus nyimpennya aja tuh di bank plasenta mungkin 4 juta ya sebulannya. Terus nanti suntiknya lagi per sel itu berapa ratus ribu gitu. Kalau nggak salah sekali suntik itu sekitar 200 juta. Cuman ada beberapa rumah sakit yang menyediakan suntik plasenta, teman-teman. Nah, karena itu akhirnya kita mencobalah bekerja sama dengan pihak Jepang. Terus akhirnya setelah diteliti, diketahui, oh ternyata di Indonesia penyakit degeneratif adalah penyakit yang membuat kematian tertinggi di Indonesia. Nah, akan hal itu dicari yang sama. Ternyata ada, teman-teman, marine placenta. Marine placenta yang ada dalam kandungan SOP100 dan subarasi. Gitu, teman-teman. Nah, tentunya kalau human placenta tadi harganya kan sangat mahal ya. Sekarang ada marine placenta ini di dalam kandungan SOP100 plus dan subarasi itu jauh lebih murah dan memiliki fungsi yang sama. Dibuktikan dari apa, teman-teman? Jadi, nanti aku akan liatin. Nah, ini dia kekuatan dari salmon. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, beruang ini makan hanya bagian tertentu aja, teman-teman. Dia ambil bagian tertentu aja, dan saking salmon ini didewakan di Jepang, sampai dibuatlah kuil salmon. Nah, kandungan nutrisi salmon secara umum, teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada kulit ya, kolagen tipe 1, varipeptide, asam amino, asam hyaluronat, kondroitin, kolagen, elastin, asam nukleat, nil DNA, ada asam nukleatnya, telur itu mengandung DHA, EPA, vitamin E, asam amino, dagingnya ada anserin, astaxanthin, asam amino, dan vitamin D. Nah, ini teman-teman produknya SOP 100 plus. SOP 100 plus ini kepanjangan dari Salmon Ovary Peptide 100 plus. 100-nya itu adalah 100 mg dari kandungan Salmon Ovary Peptide. Marine Placenta of Salmon Ikura yang memiliki paten fungsi dari 3 negara, teman-teman. Jepang, Korea, dan China. Dan ini sudah memiliki uji klinis dan juga paten fungsi ya, teman-teman. Jadi dia diuji dulu. Sebelum produk ini dipasarkan, diuji dulu, teman-teman. Akhirnya ditemukanlah uji klinis. Uji klinis berarti keakuratannya itu sekitar 90%, dan akhirnya ditemukanlah paten fungsi dari produk ini. Paten fungsi yang berarti 100% akan terjadi jika kita konsumsi produk ini secara teratur ya, teman-teman ya, dan bergantung dari pola hidup, lama penyakit, umur, dan penyerapan tubuh masing-masing, seperti itu. Nah, ini tadi, teman-teman,
perbandingan dari SOP dengan human placenta. Nah, kenapa itu sama? Kenapa dikatakan marine placenta? Karena padahal ikan tidak memiliki bukan hewan mamalia ya, hewan bertelur, nggak punya plasenta. Nah, tapi karena kandungannya sama dengan human placenta, disebutlah marine placenta. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada asparagin acid ya. Terus di sini dibandingkan dengan plasentanya rusa juga. Terus treonin, serin, glutamin asid. Nah, ini semuanya sama dengan kandungan human placenta atau plasentanya manusia. Kayak gitu, teman-teman. Kalau mau di-capture, silakan di-capture ya, teman-teman. Nah, ini dia salmon ovary peptide atau marine placenta itu diekstraksikan. Jadi diekstrak ya dari ikan Oncorhynchus katasalmon. Dari mananya sih? Dari selaput pembungkus telur. Inilah yang disebut namanya marine placenta. Gitu, teman-teman. Ikan ini cuma ada di Laut Hokkaido Utara, tapi sekarang sudah dikembangbiakan di Jepang oleh perusahaan farmasi Jepang, terus menghasilkan konsentrat peptide nama size 600 Dalton. Nah, kandungannya sendiri itu ada marine placenta, kandungan utamanya ada kondrotin, itu bagus untuk persendian ya, tulang rawan, asam amino, terus fish kolagen, itu untuk kulit, semuanya untuk sel-sel gitu, mata, terus kulit, ginjal, paru-paru, semuanya teman-teman ya, glutathione, asam nukleat, elastin juga, elastin jaga elastisitas, sama asam hyaluronat ya, atau hyaluronic acid. Nah, yang produk kedua adalah SOP Subarashi, adalah salmon ovary peptide Subarashi, penyempurnaan dari SOP 100+, teman-teman. Nah, SOP Subarashi ini juga sama dengan SOP 100+, yang memiliki paten fungsi dari 3 negara, dan sudah melewati uji klinis juga, teman-teman ya, yang sudah diakui di Jepang, Korea, dan China. Gitu. SOP Subarashi ini dia punya triple peptide, teman-teman. Kalau SOP 100+, dia hanya 100 mg marine placentanya, sedangkan Subarashi itu adalah 150 mg. Peptide yang kedua adalah sardine peptide, yang ketiga adalah vegan peptide. Nah, kalau sardine peptide itu dari otot salmon, kalau misalnya vegan peptide itu dari fruit flow atau dari selaput pembungkus biji tomat. Teman-teman bisa lihat ya, selaput pembungkus biji tomat diekstrak gitu. Dan juga ada 7 aktif ingredient lain menghasilkan konsentrat 600 Dalton ya ukurannya. Terus Subarashi juga sejarah pertama setelah AFC Jepang itu bekerja selama 51 tahun ini. Jadi dia selama ini bekerja sendiri, dan karena dia mempunyai kewajiban untuk membuat suatu produk baru dalam waktu 1 tahun ke Indonesia, terhadap Indonesia, maka akhirnya mereka bekerja sama dengan farmasi Jepang lain dan farmasi di Inggris untuk menciptakan suatu produk yang luar biasa, teman-teman. Dan Subarashi juga udah memenangkan penghargaan sebagai one of the most innovative product of the year 2012, VISA 2012, dan juga meraih the first European Food Safety Authority approved natural cardioprotective functional ingredient, European Journal of Nutrition 2016. Nah, Subarashi ini teman-teman ya, marine placenta tadi, terus sardine peptide otot salmon, fruit flow itu dari selaput pembungkus biji tomat, yang lainnya sama, ada kondrotin, asam amino, fish kolagen, glutathione, asam nukleat, elastin, dan asam hyaluronat. Teman-teman bisa browsing sendiri ya fungsinya ya. Nah, ternyata teman-teman, bahan baku salmon ini sudah dipastikan halal dan masuk ke pasar anti-aging, teman-teman. Ini beritanya udah dari 2014, teman-teman. Jadi sebelum produk ini ada, ini udah salmon ini ternyata udah banyak yang mengembangkan juga. Akhirnya dikembangkan sama AFC. Jadi nggak perlu ragu lagi ini halal atau haram, teman-teman. Seperti itu.
Terus yang kedua ini adalah produk, yang ketiga ini produk kita adalah Utsukushi teman-teman ya. Utsukushi artinya cantik. Ini juga memiliki paten fungsi dari 3 negara, Jepang, Korea, dan China. Terus Utsukushi ini ingredient utamanya dari salmon milk DNA dari ikan Oncoricoscata salmon ya di Laut Hokkaido Utara, dan juga 11 aktif ingredient lain menghasilkan konsentrat peptide nanosize 800 Dalton, sama seperti yang tadi teman-teman ya. Nah, kalau ini fungsinya lebih ke arah kecantikan, bisa dibilang gitu, karena salmon DNA ini sama dengan teman-teman suntik salmon DNA. Kayak teman-teman kalau pernah lihat Krisdayanti sekali suntik ya, lihat di TikTok gitu, kalau suntik tuh 1 M. Nah, ini ada Takaro Kombu Fukoidan. Ini bagus banget teman-teman untuk yang sakit lambung, yang pencernaan. Terus sama dia, ini kan rumput laut dari Jepang ya. Ini bahan baku ini mampu untuk menghancurkan sel-sel jahat, melawan sel-sel jahat atau mematikan virus, teman-teman. Nah, ini Bifidobacterium dan lactic acid bacteria ini berguna banget untuk membunuh virus di dalam usus kita. Makanya sebenarnya ada uji klinisnya, cuman nggak aku tampilkan di sini ya teman-teman ya. Uji klinisnya itu kalau dilihat itu menekan tingkat bakteri virus, jadi bakteri baiknya ditingkatkan untuk melawan virus-virus jahat ini teman-teman. Terus ada resveratrol, terus sebentar ya. Ada resveratrol, pineapple extract, fish collagen juga, sama ekstrak kiwi sama glutathione ya teman-teman ya. Teman-teman bisa browsing ini ke Japri, nanti aku jelaskan. Terus di sini juga udah ada beritanya Japanese Research Health New Miracle Product Dried Salmon Sperm gitu. Nah, ini produk selanjutnya adalah Sensei Suru, teman-teman ya, Nanopeptide Regeneration Serum. Jadi ini adalah gabungan dari salmon milk DNA dengan salmon ovary peptide, teman-teman. Jadi Sensei Suru ini ada untuk meregenerasi kulit, berubah serum ya, yang mengandung lebih dari 53 asam amino untuk menambah gizi sel juga dan mempercepat pertumbuhan sel kulit baru, membuat kulit memproduksi protein sendiri dan serat elastik protein baru agar kulit kembali elastis, efektif menghilangkan kerutan, mengencangkan sekaligus mencerahkan. Ketika kulit terluka, contohnya nih pasca operasi misalnya, atau mungkin sesar ya, Sensei Suru itu mengurangi efek inflamasi dan meningkatkan fungsi pemulihan dan pertumbuhan sel kulit baru dari susunan kulit hingga mempercepat proses penyembuhan luka dari treatment laser healing di wajah dan area kulit lainnya. Berarti bisa dipakai ya di area kulit lain, teman-teman ya. Terus Sensei Suru ini juga regenerasi serum dengan nanopeptide pertama di dunia. Hasil inovasi dari perusahaan farmasi Jepang, AFC, HDAMS, Life Science. Nggak, bukan 2 bahan aktif yang luar biasa. Nah, ini dia salmon ovary peptide dan salmon DNA. Sensei Suru memiliki banyak manfaat positif bagi kesehatan dan kecantikan kulit. Selain itu, Sensei Suru juga memiliki berbagai macam kandungan bahan aktif yang salah satu di antaranya memenangkan Nobel Awards pada tahun 1986. Nah, ini dia, teman-teman, ingredientnya adalah Marin placenta, salmon DNA, angelica root extract, squalene, hydrolyzed collagen, ceramide, sodium hyaluronate, hydrolyzed elastin, sama glutathione. Dan semua produk dari AFC ini, teman-teman, sudah melewati uji klinis, paten fungsi, dan sudah memiliki beberapa sertifikat lain, seperti sertifikat organik, sertifikat bebas hormon dan GMO, free sales, seperti Badan POM di Indonesia ya, dan sertifikat bebas radiasi nuklir. Nah, ini dia paten fungsi yang sudah diakui oleh 3 negara, karena minimal harus 3 negara, teman-teman, paten fungsi itu. Dan paten fungsi itu hasilnya adalah 100%, tergantung daripada umur seseorang, pola hidup, pola makan, pola tidur, terus lamanya penyakit, seperti itu ya teman-teman ya, mau olahraga atau enggak, kayak begitulah pokoknya. Nah,
kita juga nih produk AFC ini juga sudah mendapatkan sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat ya. Ini dari Saraswanti nih, Badan POM Indonesia dia kimia berbahaya, hormon dan bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Terus juga sudah memiliki sertifikat halal dan memiliki izin edar dari Badan POM RI. Kodenya adalah ML ya, masuknya kode makanan luar. Nah, ini adalah brand kita teman-teman ya. Jadi produk-produk tadi SOP 100 Plus itu memiliki paten fungsi ada 3 teman-teman. Pertama adalah untuk meregenerasi sel, melancarkan peredaran darah, terus sama untuk anti penuaan SOP 100 Plus gitu. Lalu disempurnakan menjadi SOP Subarasi dengan ditambah 2 peptide lagi sehingga bertambah juga teman-teman fungsinya. Yang tadinya adalah meregenerasi sel termasuk untuk anti penuaan, mencegah darah tinggi, melancarkan peredaran darah, sama mencegah terjadi hambatan dalam pembuluh darah. Nah, jadi yang SOP Subarasi ini lebih powerful karena banyak beberapa testimoni teman-teman yang mau pasang ring di jantung ya terutama, itu akhirnya nggak jadi karena ternyata sumbatan atau hambatan dalam pembuluh darahnya itu sudah hilang teman-teman, sudah bersih. Rata-rata mereka itu konsumsi sekitar 6-8 bulan 2 saset per hari ya teman-teman ya kalau nggak salah. Timbang teman-teman pasang ring, tapi kan sumbatan di dalam pembuluh darah lain tetap masih ada gitu kan. Tempat lain masih ada, dan ini dibersihkan, benar-benar dibersihkan. Terus ada juga Utsukushi itu paten fungsinya adalah sebagai anti-tumor agent, terus dia untuk mengaktifkan imunitas tubuh sama terapi pada penderita hepatitis C. Jadi uji klinisnya di situ itu semuanya tingkat CA, terus sel kanker sama tingkat hepatitis C-nya itu sudah berkurang gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah AFC atau Asahi Family Club, dan seperti kita tahu ya, brand Jepang itu ada Toyota, Canon, SK2 ya, Uniqlo, Lexus, ASICS, Yamaha, Shiseido, Seiko, Fujifilm, Nissan, Honda, Toto, Muji sama KAO. Nah, itu ada semua di Indonesia. Contoh deh Toto itu dari aku TK sampai sekarang tuh masih ada teman-teman, bayangin. Berarti kan bagus banget ya. Terus Yamaha, Toyota di jalanan tuh banyak banget. Honda juga, Nissan juga, ya kan, SK2 sampai sekarang tetap bertahan, teman-teman. Uniqlo untuk brand baju juga. Fujifilm masih ada, gitu, teman-teman. Berarti kan mereka sudah dipastikan eksistensinya ya, dan kualitasnya, teman-teman. Misalnya kualitasnya nggak bagus, nggak mungkin lah, gitu, bisa bertahan selama ini. Nah, AFC ini adalah base-nya adalah perusahaan farmasi Jepang tertua dan terbesar di Jepang yang sudah masuk ke Tokyo Stock Exchange dan mendapatkan sertifikat GMP atau Good Man's Product ya. Nah, teman-teman, AFC ini sudah go public, sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange, dan ini aku capture itu tanggal 19 Maret 2021, teman-teman. Harga sahamnya itu sekarang udah 1049, nah terakhir kemarin udah 1100 kalau nggak salah teman-teman. Itu awalnya hanya sekitar 400 yen, sekarang udah 1000 yen. Berarti kan berkembang banget ya teman-teman ya. Berarti, dan mereka sangat berterima kasih kepada Indonesia ya teman-teman, karena nama AFC bisa sangat berkibar di Indonesia ini teman-teman. Nah, visinya, kita punya visi adalah menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia dan menyediakan produk-produk inovasi terbaik dan teruji disertai dengan sistem bonus terbaik, teman-teman. Misinya adalah menjadi wadah transformasi berintegritas dengan potensi tak terbatas, gitu. Jadi kita punya misi, semua orang yang gabung di sini, di AFC ini, memiliki kesehatan yang baik, plus memiliki finansial yang baik juga, untuk membantu teman-teman kita yang di luar yang membutuhkan, teman-teman. Kantor AFC itu
ada di Shizuoka ya teman-teman ya, Jakarta di Lipo San Moritz, Surabaya di Geraha Bukopin, dan Medan di BNG Tower. Nah, satu lagi akan menyusul nanti di Bandung ya teman-teman. Kita doakan aja semoga cepat jadi. Founder kita adalah Pak Ernest Prayuda, itu udah merintis karir di Amerika 15 tahun teman-teman. Sukses bangun bisnis di sana, terus akhirnya dia pulang ke Indonesia, dia bangun bisnis di Indonesia supaya roda perekonomian di Indonesia itu dapat bergerak teman-teman ya, bergerak dengan cepat dan berkembang. Dan yang kedua adalah Pak Michael Tampi, ini juga baik banget orangnya. Berapa kali kita Zoom meeting ya teman-teman. Mulai karir di bidang keuangan, cintanya terhadap industri internet, buat beliau terus belajar, dan sekarang ini lebih dikenal sebagai salah satu ahli bidang teknologi digital. Kalau teman-teman tahu, Michael Tampi ini adalah board of director dari Häagen-Dazs, Ferrari, Louis Vuitton, pokoknya merek-merek brand yang luar biasa ya, Hard Rock Cafe, Harley Davidson, nah, di bawah Pak Michael Tampi ini teman-teman. Terus kita juga punya namanya medical expert, ya haruslah ya, kita produk kesehatan, makanan kesehatan, kita harus punya dokter juga. Di sini ada Dr. Trevino Aristarchus Pakasi ya teman-teman ya, pengalamannya cukup banyak. Unilever 2018, Nestle 2017, sempat di WHO juga 2015, PAUD di 2017, dan Kementerian Kesehatan RI di tahun 2000 ya teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri. Dan AFC itu punya satu lembaga namanya AFC Care, ini untuk membantu ya teman-teman ya. Jadi semua yang kita berikan untuk bergabung di sini menjadi bagian dari AFC itu disisihkan beberapa persen untuk membantu teman-teman kita yang membutuhkan. Contohnya di Nabire Project ya. Terus AFC Batu Putih Hane kolaborasi dengan Asanti kemarin itu donasi APD senilai 1,5 M sama bagi-bagi beras, telur ya. Seperti itu teman-teman ya. Terus juga berkolaborasi dengan Yayasan Senyum ya teman-teman ya. Banyak banget di sini, makanya di sini luar biasa teman-teman, kita bisa bantu sesama juga. Terus AFC ini juga sudah memiliki sertifikat keanggotaan ya atas nama PT HN Edermatek Indonesia, masuk ke AP2LI teman-teman, dan ini adalah letter of authorization antara AFC Indonesia dengan AFC Jepang bahwa bahan baku salmon avari peptide itu hanya boleh dikasih atau diberikan untuk AFC Indonesia tanpa terkecuali, tidak boleh dikasih ke manapun gitu teman-teman. Jadi kalau semisalkan nanti ke depannya ada salmon avari peptide merek lain gitu tidak di bawah AFC, berarti kita tidak bertanggung jawab teman-teman, karena di sini AFC Jepang itu sudah memberikan kuasa ya, sudah dikontrak dengan AFC Indonesia untuk memberikan bahan baku hanya kepada PT HN Edermatek sebagai AFC Indonesia, teman-teman. Nah, selamat untuk PT HN Edermatek atau AFC Indonesia karena menjadi sales atau penjualan nomor 2 dari 8 negara ya teman-teman ya. Dan selamat juga karena kita menjadi juara nomor 1 pada tahun 2020 dari 87 perusahaan yang terdaftar pada AP2LI teman-teman. Kita juga mendapatkan Helmi Atami Awards 2020 sama Muri juga karena grand launching perusahaan di kapal pesiar dan undangan terbanyak 1.010 orang teman-teman. Terus Muri lagi karena kita menjadi pengimpor suplemen kesehatan terbanyak dengan pesawat dalam waktu 1 minggu teman-teman ya, sebagai bentuk dari komitmen AFC untuk membantu para membernya, membantu masyarakat Indonesia agar selalu sehat teman-teman. Nah ini berita yang terbaru adalah nih Research Lab, jadi AFC Jepang ini sekarang lagi bikin ya teman-teman, namanya
Research facility-nya special healthy food ya teman-teman ya, khusus untuk Indonesia. Dana yang diinvestasikan sekitar 124 triliun. Dan ini akan beroperasi pada bulan April 2021 ini teman-teman, luar biasa ya. Jadi kita tunggu produk-produk lain, makanan sehat yang lain dari Jepang yang memiliki uji klinis dan paten fungsi untuk kesehatan. Dan kita kasih selamat juga buat AFC Singapura ya, karena menjadi brand nomor satu selama 10 tahun berturut-turut, teman-teman. Luar biasa banget ya. Nah, teman-teman, ini dia AFC itu sudah ada di beberapa negara, Jepang, Singapura, China, Korea, Thailand. Dan teman-teman harus tahu, kalau ingin berinvestasi menggunakan brand AFC itu, modalnya di atas 10M. Nah, kini hadir di Indonesia baru 2 tahun ini, teman-teman. Dan kita semua bisa memiliki brand ini gratis, teman-teman. Hanya dengan cara membeli produk dan menjadi partner dari AFC. 4 alasan utama kita bergabung di AFC Farmasi Jepang itu, pertama, kita udah tahu ya teman-teman ya, produknya itu sangat membantu untuk mengurangi tingkat kematian akibat penyakit degeneratif di Indonesia. Contohnya hipertensi tadi teman-teman, sama ada juga diabetes mellitus, kanker ya, seperti itu, stroke. Nah, karena itu mampu meregenerasi sel, terus mencegah hambatan dalam pembuluh darah, mencegah hipertensi, terus melancarkan peredaran darah. Dan yang kedua, perusahaannya sudah go public, sudah masuk ke Tokyo Stock Exchange, teman-teman. Sahamnya dari hanya 400 yen, sekarang udah 1000 yen. Dan pasti banyak sekali investor yang membeli saham dari AFC ini. Dan ini sudah dipastikan perusahaan ini akan menjadi long term karena base-nya adalah farmasi, teman-teman. Gitu. Nah, sekarang dua ini sudah sangat oke, teman-teman. Kita masuk ke bonus dan momentum. Apakah sekarang ada bonusnya atau momentumnya? Pasti kalau misalnya perusahaan ini bagus dan kita ingin membeli income, tentunya harus cari di mana perusahaan itu menawarkan bonusnya, pada partnernya. Dan apakah sudah masuk momentumnya, teman-teman? Jadi kalau misalnya sekarang nih mau bisnis, pasti kendalanya itu pertama dulu modal, teman-teman ya. Kedua itu waktu. Terus pasti selalu gagal. Terus nggak punya pengalaman, apalagi terakhir nih pandemi. Udah banyak yang gulung tikar ya teman-teman ya, contoh KFC juga, McD juga, terus Matahari juga beberapa outletnya tutup, kayak gitu teman-teman. Nah, ternyata teman-teman di masa pandemi ini ada perusahaan tertentu yang memiliki atau mempunyai laba ya teman-teman ya. Contohnya itu adalah perusahaan farmasi, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, beritanya adalah 27 Mei 2020, industri farmasi raup untung besar di tengah pandemi COVID, ya kan? Kebal pandemi, laba 3 perusahaan farmasi semester 1 naik signifikan. Terus ini 2016-nya, tren kebutuhan suplemen kesehatan di industri farmasi naik 30%. Jadi mau ada pandemi atau nggak ada pandemi, tetap aja akan naik. Karena di sini 2016 aja orang-orang sudah mulai sadar ya teman-teman ya. Jadi ini pasar atau market untuk orang sehat itu pasti ada. Terus gimana nih kalau misalnya ada perusahaan yang menawarkan modalnya relatif kecil, sudah mempunyai sistem integrasi, produk berkualitas, nggak perlu karyawan lagi, diajarin dan dibantu sampai bisa jalan bisnisnya. Nggak perlu sewa tempat, nggak ada maintenance, bisnisnya anti pandemi dan minim resiko. Kira-kira nih teman-teman, apa prioritas teman-teman di sini? Pengen punya penghasilan tambahan, punya usaha sendiri, membahagiakan keluarga, orang tua ataupun anak, memiliki rumah atau mobil baru, jalan-jalan ke luar negeri atau wisata religi, menjalani pensiun dengan tenang, kebebasan keuangan dan waktu yang berkualitas, pendidikan terbaik untuk anak, pengembangan diri, membantu orang lain dalam kegiatan sosial atau pelayanan, atau hanya untuk melunasi hutang, bebas dari cicilan.
Kira-kira apa nih teman-teman? Teman-teman bisa renungkannya dalam hati ya. Kalau misalkan nih teman-teman ada sebuah bisnis dalam 3-6 bulan bisa memberi penghasilan 50-100 juta per bulan, mau nggak nih? Mau lah ya, aku pun mau. Minimal dalam 4 bulan pertama kerja serius sudah bisa dapat 100 juta sampai 1 M. Nah, bisnis dengan profit 50-100 juta biasanya butuh modal berapa nih teman-teman? Sekitar 500-1 M kan ya biasanya. Kalau misalnya ada bisnis yang profitnya sama, modalnya 3,5-20 jutaan, kira-kira pada mau nggak? Terus, pilih bisnis yang mana, lebih mudah mana, cari modal 500 atau 20 juta. Kalau aku sih cari yang 20 juta ya, teman-teman ya, lebih gampang. Nah, teman-teman pasti tahu ya, ini siapa? KFC. KFC awalnya adalah adanya di Amerika ya, teman-teman ya. Tapi kenapa sih sekarang dia ada hampir di semua negara, termasuk negara kita di Indonesia, teman-teman? Dan ada juga di mall-mall dan memiliki slogan jagonya ayam, ya kan? Nah, ternyata teman-teman, KFC ini menjual franchise-nya atau master franchise-nya teman-teman ke negara lain. Lalu master franchise itu dijual lagi ke regional, teman-teman. Misalnya ke Jakarta, ke Banten, ya kan? Surabaya. Nah, nanti dari regional dijual lagi, teman-teman, ke mall. Akhirnya mall akan jualan ayam. Akhirnya namanya jagonya ayam. Nah, bila KFC membuka kerjasama seperti di bawah ini, otomatis kan semuanya bisa menjual hak franchise-nya dong, teman-teman ya. Berarti semuanya akan memiliki keuntungan lebih besar ketimbang teman-teman hanya jualan ayam. Benar nggak? Benar ya? Nah, tapi teman-teman sayangnya KFC itu nggak ngasih kayak begini. Padahal kita tahu KFC itu sangat besar dan di mana-mana ada. Ada teman-teman yang ngasih seperti itu. Ternyata AFC, perusahaan farmasi dari Jepang, teman-teman. Nah, jadi dia memberikan hak franchise-nya kepada membernya, teman-teman. Dengan cara hanya membayar paket franchise-nya saja, teman-teman. Jadi semuanya masing-masing nggak cuma jualan produk, tapi bisa juga jualan hak franchise-nya. Nah, paket franchise itu teman-teman ada 3. Pertama itu adalah ruby, terus ada sapphire dan diamond. Ya teman-teman ya, diamond untuk sangat memiliki keuntungan yang sangat besar teman-teman. Tapi untuk permulaan pun kita dari ruby juga nggak masalah, karena dari ruby untuk ke sapphire hanya membutuhkan menambah beberapa box saja. Misalnya dari ruby ke sapphire kita cukup menambah 4 box. Dari sapphire ke diamond cukup menambah 6 box. Apakah harus menambahnya langsung? Enggak juga teman-teman, sesuai dengan budget teman-teman aja. Jadi di sini fair lah. Jadi semua yang ada di sini pada akhirnya akan menjadi seorang diamond. Nah, bonusnya apa aja sih teman-teman? Ada bonus harian, itu adalah bonus sponsor, markup, dan pasangan. Bonus sponsor itu untuk diamond, satu paket nilainya 550.000, sapphire 450.000, dan ruby 300.000, teman-teman. Contoh, misalnya diamond, kita ajak temen nih, terus temen aku bilang, aku ceritain, mau punya bisnis nggak? Apa tuh? Farmasi. Anti pandemi loh, produknya banyak dicari sama siapapun. Akhirnya dia gabung nih sama aku. Dia gabung, akhirnya ambil paket diamond. Nah, aku langsung dapat 3,3. Nah, teman aku ternyata dia ceritain juga ke temennya tentang bisnis ini. Temennya dia ternyata gabung juga sapphire, teman-teman. Ya udah, berarti 550.000 dikali 3 dapatnya 1.650.000. Nah, temannya lalu
Pas dia lagi jalan-jalan, dia ceritain lagi teman-teman tentang bisnis ini. Akhirnya ada temannya yang gabung Ruby. Ruby kan satu paketnya, berarti 550.000 dikali 1, dapatnya 550.000. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi misalnya Sapphire ketemu Diamond, berarti 450 kali 6, 2,7. Terus Sapphire ketemu Sapphire dikali 3, jadinya 1350. Sapphire ketemu Ruby, jadinya kali 1, 450.000. Sama kayak Ruby. Ruby ketemu Ruby, jadinya 300, karena kali 1. Ruby ketemu Sapphire, dikali 3, terima 900. Ruby ketemu Diamond, dikali 6, jadinya 1,8. Itu bonusnya harian ya teman-teman ya. Lalu bonus pass up. Nah, kenapa Diamond is the best? Karena seperti ini teman-teman. Diamond itu di sini kayak apa ya? Perusahaan membayar loyalitas melalui paket Diamond ini teman-teman. Gitu. Kita nggak bisa ngomong Ruby saya loyal gitu. Ya, tapi kan nyatanya mana gitu kan. Nah, kita kan dasarkan sistem ya teman-teman ya. Nah, akhirnya dibuatlah namanya Diamond untuk membuktikan loyalitas kita juga terhadap company. Tuh, jadi kalau misalnya Diamond, ada teman kita ajak Ruby, dia gabung Ruby nih, ya kan? Terus teman kita yang Ruby itu, terus ngajak lagi Ruby, jadi dapat selisih 250.000. Dapat selisih 250.000 teman-teman. Nah, terus kalau misalnya dapat lagi Ruby ngajak Sapphire, berarti kan dapatnya 900.000 ya. Selisihnya itu nanti akan dipass up ke si Diamond. Diamondnya siapa? Cari aja yang di atasnya. Gitu teman-teman ya. Nanti aku jelasin lagi kalau nggak ngerti. Nah, bonus pairing di sini adalah hitungan paket kiri dan kanan, teman-teman. Jadi bukan jumlah orangnya, tapi nilai paketnya. Kayak teman-teman tahu tadi, Diamond kan itu adalah 6 paket. Terus Ruby itu 3 paket. Ruby itu 1 paket, Sapphire itu 3 paket. Gitu, teman-teman. Nah, perbandingan bonus pairing-nya, Diamond itu 300.000, teman-teman, per paket. Maksimum 200 pasang per hari. Potensi penghasilan dalam waktu 1 bulan adalah 660 juta. Sedangkan Sapphire adalah 200.000, 60 pasang per hari, potensinya 210 juta. Ruby adalah 150.000 dengan 10 pasang per hari, potensinya hanya 45 juta per bulan. Nah, bonus pairing itu 300.000 dikali, kalau misalnya ada 6 paket di kiri dan 6 paket di kanan, entah itu adalah Diamond di kiri dan Diamond di kanan, atau Sapphire, 2 Sapphire di kiri dan 2 Sapphire di kanan, atau 6 Ruby di kiri atau 6 Ruby di kanan. Pokoknya teman-teman, yang dihitung adalah nilai paket. Untuk Diamond itu per paket adalah 300.000 dan Sapphire 200.000, terus Ruby adalah 150.000. Kalau misalnya ada 6 paket di kiri dan 6 paket di kanan, berarti Diamond itu terima 1,8. Kalau Sapphire 200 kali 6 1,2 dan Ruby 150 kali 6 itu 900.000. Contoh bonus pairing ya teman-teman ya. Ini kayak tadi ini aku bilang Diamond, terus punya Diamond ada 6. Terus gimana kalau nggak sama? Nah, ini contoh nih yang nggak sama teman-teman. Misalnya ini kita Diamond, ada Sapphire 3, Ruby 1. Nah, berarti kan yang cair yang sama hanya 1 kan? Berarti 1 dikali, karena dia Diamond, kali 300.000. Dapatnya 300.000. Terus gimana kalau misalnya sisanya 2 lagi? 2 lagi ya nunggu. Misalnya ada masuk lagi 1 besoknya. 1, ini ada yang ini tadi sisa 2 ya. Ya udah, berarti 1 cair lagi, dapat lagi 300.000 besoknya. Gitu teman-teman. Nah, ini dia bonus pairing Diamond. 1 sampai 10 paket pertama itu adalah 300.000 nilainya. 11 sampai 200, 100.000 teman-teman. Jadi potensinya itu 660 juta per bulan. Terus sedangkan Sapphire adalah 200.000, 1 sampai 10 paket pertama. Sisanya 50 paket selanjutnya adalah 100.000.
Potensinya 210 juta dan Ruby hanya 10 paket saja. Nilainya hanya 150.000 teman-teman. Jadi sebulan 45 juta. Bisa nggak sih di-upgrade ke Diamond? Bisa teman-teman. Terserah teman-teman mau upgrade-nya langsung atau bertahap. Nggak masalah. Karena kita nggak ada sistem tutup poin teman-teman. Terus income kita itu dibayarkan 80-20 teman-teman. Jadi 80% itu dibayarkan 1 hari berikutnya. Kalau misalnya teman-teman pilih auto withdraw, itu nanti kena admin biayanya 20.000, terus 80% di sini bisa dipakai untuk biaya registrasi. Lalu sisanya 20% itu masuk ke auto maintenance BV sama bonus Unilevel, teman-teman ya. Nah, produk yang 20% tadi bisa ditukar dengan Hanamai, Protein Shop nih buat mata. Ini juga punya paten fungsi, teman-teman. Punya uji klinis juga. Terus Aura Bright Mask ya, dan Sky Brighter Skin, terus sama Premium Nano Collagen gitu, teman-teman. Nah, bonus bulanan atau bonus Unilevel itu diambil atau disisihkan dari 20% Konichiwa kita, teman-teman ya. Nah, gimana sih caranya agar kita bisa dapat bonus bulanan atau bonus Unilevel ini, teman-teman? Caranya adalah kita akan menghitung jumlah Konichiwa itu sebanyak 8.250.000. Jadi kalau misalkan akumulasi 8.250.000, berarti 20%-nya adalah senilai 1.650.000 atau sekitar 75 BV, teman-teman. Nah, setiap akumulasi 8,2, kita berhak mendapatkan 75.000 teman-teman. Dari level 1 dan level 2 75.000, level 3 37,5, level 10 sampai level 10 adalah 37,5. Cara lihat level gimana sih? Nah, ini misalnya kita teman-teman. Ini orang pertama yang kita sponsorin ya. Terus si B sponsorin lagi si C, C sponsorin D, D sponsorin E, E sponsorin F, F sponsorin G ya. Nah, ini level 1 kita, ini level 2 kita, ini level 3 kita, ini level 4 gitu, ini level 5. Kalau misalnya mereka qualified, teman-teman, merah seperti itu, atau income mereka sampai 8.250.000, teman-teman, kita tuh dapat dari level 1 ini 75.000, dari sini 75.000, di sini 37,5, di sini 37,5. Nah, sekarang bayangin ya teman-teman, kalau misalkan masing-masing dari teman kita itu cari direct sponsor 5, dan 5 itu direct sponsorin 5 lagi, berarti kan ada 25 dong di level 2, dan masing-masing dari mereka 5 lagi, berarti ada 125, benar kan? 125, 5 lagi, ada 625 orang, sampai akhirnya level 10 akan menghasilkan sekitar 9.765 orang ya teman-teman ya. Itu income dari bulanan aja teman-teman, itu bisa sampai 366 miliar teman-teman. Ya nggak usah jauh-jauh lah teman-teman, kita cari sampai level 5 aja, masing-masing konsisten kerjanya sama kayak kita. Lalu syarat income-nya apa? Kita cukup Konichiwa aja, misalnya sampai level 5 dapat akumulasi Konichiwa 3 juta, kita bisa menikmati income yang tadi sudah dikumpulkan teman-teman gitu untuk dibayar bulanan. Nah, selanjutnya ini ada bonus tahunan teman-teman, atau aku bilang ini adalah bonus THR ya, tunjangan hari raya. Nah, ini teman-teman. Jadi setiap tahun itu ada periodenya, 1 Oktober sampai 25 September. Ini biasanya sampai bulan September ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman sudah sampai Toreda atau sudah memenuhi 100 pairing ya, 100 pairing itu 100 paket kiri dan 100 paket kanan, teman-teman nanti di bulan September berhak mendapatkan uang sebesar 5 juta, teman-teman. Lalu Ronin itu 500 pairing, 500 paket kiri dan kanan, itu dapat 25 juta. 1.000 pairing dapat 75 juta. 5.000 pairing 575 juta, teman-teman. Bayangin ya sekarang, modal itu cuma 3 jutaan. 3 jutaan, paling gede itu 20 jutaan, tapi potensi segini teman-teman, 575 juta. Dan ini sudah banyak Toreda ini ribuan orang, ini ribuan orang, ratusan, Shogun sudah ratusan teman-teman. Dan ini hanya beberapa orang, Damio puluhan orang, dan di sini Bushido hanya beberapa orang. Sekarang ada, kalau nggak salah, sudah ada 9 orang, teman-teman. Dan ini kita masih ada waktu, karena ini masih bulan Mei,
masih ada 4 bulan, mungkin bisa bertambah lagi teman-teman. Terus nanti ada namanya double Bushido dan triple Bushido teman-teman. Luar biasa ya. Sekarang dari mana bisa mendapatkan income sebesar ini dengan hanya modal 3 juta teman-teman. Jual gorengan aja 3 juta. Itu income-nya nggak sampai segini teman-teman. Coba deh bayangin. Coba teman-teman renungkan bisnis apa yang modalnya di bawah 10 juta tapi income berpotensi sampai 3,5 miliar. Teman-teman bayangin. Coba ya, dipikirin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi terbaik untuk teman-teman yang membutuhkan masalah finansial, agar keluar dari masalah finansial. Nah, teman-teman, selanjutnya ada namanya trip. Ini trip Rusia ini sudah berakhir ya teman-teman ya, sampai 30 April. Dan next-nya adalah Jepang, umroh, dan Dubai teman-teman ya. Jepang, umroh, dan Dubai teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen dapetin umroh, ingin memberangkatkan orang tuanya untuk ke sana, teman-teman, kita kerja sama-sama, kerja bareng, karena ini bisnis yang sangat mudah, dan sini adalah satu ladang pahala, kita bisa bantu teman-teman kita yang lain di sana, yang nggak punya uang, atau yang pengen sehat, yang nggak punya harapan, bisa sembuh akhirnya melalui produk ini, melalui sharing yang kita sampaikan, teman-teman. Nah, tadi kita udah bahas dari semua produknya, terus perusahaannya, bonusnya juga, momentumnya saat ini, kita sudah kenalin, kita sudah kasih tahu. Nah, sekarang aku mau kasih tahu sedikit gimana sih caranya untuk menjalankan bisnis ini. Aku bikin namanya 2 simple step, teman-teman. Hanya 4 bulan. Ingat ya, 4 bulan ini kita berjuangnya mati-matian, teman-teman. Benar-benar kerja keras. Gitu. 4 bulan ini kita bisa dapat 100 juta sampai 1 M. Bisnisnya simple, hasilnya maksimal, teman-teman. Aku bilang namanya the power of two, kekuatan 2 teman saja. Pertama, ajak 2 partner dalam minggu pertama. Startup 2 partner Anda, ajarin sampai bisa. Ajarin teman-teman ya, supaya apa? Supaya dia bisa berimprovisasi nanti di luar sana. Karena nggak mungkin kita bisa selamanya ngebantuin ada 100 orang gitu. Misalnya kita punya teman 1.000 orang, nggak mungkin 1.000 kita bisa bantuin terus, kita ikutin, kita ekorin dia terus, nggak mungkin. Nanti yang 999 orang lain gimana? Kita harus ajarin dia sampai bisa. Gitu, teman-teman. Kita bantu, kita punya caranya, kita bantuin, dan kita duplikasi, teman-teman. Nah, ini dia potensi bisnisnya, teman-teman. Ruby itu misalnya kita ajakin 2 orang aja, teman-teman ya. Kita ajakin 2 orang. Itu kita langsung dapat namanya bonus pairing. Ini aku nggak ngomongin direct sponsor ya. Bonus pairing aja, teman-teman. Bonus pairing langsung dapat 150.000. Lalu teman kita yang 2 orang tadi, kita ajarin lagi. Ajak teman dia. Cuman ajak masuk Zoom aja padahal. Akhirnya mereka tertarik. Atau enggak, kita table talk lah. Kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santai. Akhirnya mereka mau, dan akhirnya kita dapat 450.000, teman-teman. Dan teman-teman di bawah kita tadi langsung dapat uang juga 300.000 gitu, teman-teman. Nah, lalu di bawahnya dari teman-teman kita yang tadi ini, dia ajak 2 orang lagi, teman-teman. Ajak 2 orang lagi, ternyata rugi lagi, teman-teman. Kita langsung terima 600.000. Nah, bayangin, teman-teman, kalau ini dijalankan dalam waktu 1 minggu, masing-masing dari kita cuman nyari 2 aja, 2 terus, itu dalam waktu 16 minggu, teman-teman, itu semuanya udah Bushido. Hanya beda 1 minggu, teman-teman. Ini buat yang percaya. Karena yang nggak percaya nggak akan jalanin, teman-teman. Buat yang percaya, dia akan jalanin ini dan menerapkan ini. Kalau misalnya kita bisa mendapatkan minimal 2 orang yang percaya sama kita dalam waktu 1 minggu, paling cepat, dalam waktu 16 minggu, kita punya income 128 juta, hanya modal 3,5 juta. Ini berdasarkan hitungan matematika, teman-teman ya. Jadi ini udah pasti. Ini hitungan eksak, teman-teman. Hanya butuh namanya percaya, trust.
Trust with me, trust with you, teman-teman. Nah, kalau misalnya Sapphire, teman-teman, paket Sapphire, tapi hanya mencari Ruby aja, cari Ruby yang modal 3,5 juta, ini total income-nya, teman-teman, dalam 16 minggu itu 400 juta. Jadi, aku Sapphire nih, aku ngajakin Ruby doang, Ruby aja semuanya. Tapi masing-masing dari Ruby tuh ngajak juga, Ruby juga. Cuma udah 3,5 juta, anggap aja uang hilang gitu misalnya. Mereka bilang, udahlah 3,5 juta ya udah gue bayar produk gitu. Akhirnya ya ini dapatnya. Apalagi kalau misalnya masing-masingnya percaya sama kita. Wah, Sapphire, lu Sapphire, gue Sapphire juga. Wah, itu lebih gede lagi, teman-teman. Ini aku kasih simulasi yang terjelek, terburuk lah kalau bisa dibilang ya. Terburuk aja, ini udah ngajakin Ruby nggak bisa juga nih, teman-teman. Emang dasarnya males-males gitu ya. Akhirnya anggaplah 10%, ya 4 bulan masih 42 juta, teman-teman. Gitu. Terus kalau misalnya diamond ya, teman-teman. Untuk diamond, aku ngajakin 2 orang Ruby aja. 2 orang Ruby. Itu aku langsung dapat bonus 300.000, teman-teman. Terus minggu kedua masing-masing dari mereka yang Ruby ngajak Ruby lagi, itu 900.000 aku terima. 600.000 ya. Next-nya 1,2, 2,4. Dalam waktu 16 minggu, teman-teman, kalau kita bisa mendapatkan orang yang percaya dengan sistem ini, kita masing-masing bisa dapat 1M, teman-teman. Kalau misalnya nggak tercapai, ternyata emang ya balik lagi itu males, teman-teman. Males untuk bekerja, males untuk sharing, semuanya. Lebih senang untuk melakukan apa yang dia lakukan. Ya anggaplah 10%-nya kita masih dapat 100 juta gitu, teman-teman. Ya paling lama-lama 1 tahun lah, teman-teman. Aku 8 bulan ini aku ngasilin 70 juta, teman-teman. Seperti itu. Karena kerjanya juga slow dan banyak tantangan ya, teman-teman ya, di lapangan. Nah, ini teman-teman, di sini bisnis ini adalah bisnis networking, membangun jaringan ya, teman-teman. Ini kita bangun jaringan namanya jaringan distributor kalau menurut aku ya. Jadi ini aku nih, terus akhirnya ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri kira-kira siapa nih yang mau jadi user. Misalnya ini jadi user ya. Dia jadi user. Dia upgrade tetap aja kita dapat di sini, dapat poin. Terus misalnya ini ternyata Diana membangun jaringan, teman-teman. Besar dia. Kita tetap terima, teman-teman. Kita terima aset untuk bonus pairing kah, bonus pass up, bonus unilevel, atau bahkan bonus tahunan, teman-teman. Seperti itu. Jadi di sini bisa terbentuk dari user ataupun networker. Kalau misalnya ini networker, ini akan berkembang jaringannya. Kalau di sini ternyata user nih, kayak di sini nih user, ya di sini repeat order aja, tapi kita terima terus. Seperti itu. Bisnisnya sesimpel itu, teman-teman, di sini. Nah, ini aku mau ngeliatin ya. Ini zaman COVID loh ini. Orang lagi susah, tapi Bapak ini namanya Kobudi Darwin, income-nya tetap aja 22 juta per hari. Ini cuma dari satu ID ya. Bu Sido, kita lihat kondisi jiwanya. Tiap hari 22 juta. Terima kasih ya, Pak. Bangun udah senyum ya kok? Iya. Nah, bonus bulanan ini. Nah, ini mana bonus bulanan? Iya. Udah lewat ya bonus bulanan. Nah ini bonus bulanan 71 juta. Ini sisanya gitu terus 22. Tuh teman-teman, bonus bulanan 71 juta itu tiap bulan teman-teman terimanya. 22 jutanya per hari teman-teman. 1 bulan beli apart ya Bapak ini, beli rumah 1 bulan. Bayangin ya gitu. Jadi yang sekarang nggak usah terlalu berpikir wah ini bisnis nggak bakal long term nih. Dari data udah dilihat bisa long term. Terus apalagi sekarang mau jalanin apa enggak gitu kan. Nah,
Kalau misalnya berpikir, oh nggak bakal long term, ya dikerjain aja dulu, dikerjain, dapat income-nya, invest tempat lain. Once nanti ternyata bisnis ini bubar, teman-teman udah nikmatin kesehatan, udah sehat, awet muda, ya kan, udah punya income, punya aset di mana-mana, nggak perlu pusing gitu, mau suatu saat meninggal atau mati gitu, udah apa buat keluarga udah cukup gitu, keluarga tinggal gimana diajarin caranya manage aja uang yang udah ada, gitu kan teman-teman ya. Nah itu sih saran aja teman-teman. Nah di sini ada official announcement, probability to use nama AFC Life Science name on ya di Facebook, website, Instagram dan di tempat manapun. Terus juga nggak boleh jual di Shopee, Tokped ya, Bukalapak, Elevania, terus Matahari Mall, Blibli. Nah, kita juga punya namanya Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi bersama TB Hasanuddin Nasution ya. Nah, ini yang ditangkap-tangkepin teman-teman ya, ini undercutting, dijualannya di bawah harga. Nah, kalau bisa kita jaga terus, jangan sampai ada teman-teman kita yang jualnya di bawah harga, karena itu akan mempengaruhi kita juga 3 level ke bawah direct sponsor kita, teman-teman. Gitu. Jadi kita nanti kita yang misalnya 3 level di bawah kita nakal, nah kita nggak dapat namanya bonus annual rank atau bonus tahunan THR tadi, teman-teman. Sayang loh kalau misalnya harusnya dapat 3,5 M, terus gara-gara satu orang nih nakal, dia bandel, ya nggak dapat semua jadinya. Makanya di sini benar-benar kerja tim banget. Nah ini aku mau liatin ini sedikit ya teman-teman ya. Saya mau cerita. Ada 2 orang sahabat yang tinggal di sebuah desa kecil di Italia. Sebut saja nama mereka adalah Pablo dan Bruno. Mereka adalah anak muda yang memiliki impian yang tinggi. Mereka sering berkhayal bagaimana kalau suatu hari nanti mereka menjadi orang terkaya di desanya. Keduanya merupakan orang yang sangat ambisius. Yang mereka perlukan adalah sebuah kesempatan. Pada suatu hari, kesempatan itu pun datang. Kepala desa memutuskan untuk mempekerjakan kedua anak ini untuk membawa air dari sungai ke sebuah penampungan air di tengah desa. Keduanya masing-masing membawa 2 buah ember dan segera menuju ke sungai. Menjelang sore, keduanya telah mengisi penampungan air sampai penuh. Kepala desa menggaji mereka masing-masing berdasarkan jumlah ember air yang mereka bawa. Wow, Pablo dan Bruno senang sekali. Ini berarti impian mereka akan segera terkabul. Mereka sulit percaya jika mereka bisa mendapatkan rezeki sebanyak ini. Mereka bekerja lebih keras lagi setiap hari agar bisa mengangkut air lebih banyak. Namun, Pablo mulai merasakan ketidaknyamanan. Ia tidak yakin pekerjaan ini bakal buat impiannya terwujud. Punggungnya nyeri dan kedua telapak tangannya lecet-lecet. Kian hari, kian takut saat harus pergi bekerja. Ia pun mulai berpikir keras, mencari akal bagaimana caranya membawa air dari sungai ke desanya. Pablo mendapatkan ide. Bruno, saya punya rencana. Daripada kita mondar-mandir bawa-bawa ember setiap hari, kenapa kita nggak sekalian aja buat sebuah saluran pipa dari sungai ke desa kita? Saluran pipa? Ide dari mana itu? Seru Bruno. Kita udah punya kerjaan yang bagus, Pablo. Saya bisa bawa 100 ember sehari. Saya akan jadi orang kaya. Di akhir minggu, saya bisa beli pakaian baru. Pada akhir bulan, saya bisa beli seekor sapi. Dan pada akhir tahun, saya bisa bangun sebuah gubuk baru. Nggak ada kerjaan sebagus ini di desa ini. Setiap minggu kita bisa liburan. Setiap akhir tahun, kita berhak cuti selama 2 minggu dengan gaji utuh. Kita akan punya hidup yang layak. Jadi buang jauh-jauh lah pikiran untuk bangun saluran pipa. Tapi Pablo tidak putus asa. Ia akhirnya memutuskan untuk bekerja paruh waktu. Ia tetap bekerja mengangkut ember-ember air. Separuh waktunya, serta di akhir pekan, dia luangkan waktu untuk bangun saluran pipanya. Hal itu tidak mudah. Penghasilannya otomatis menurun dan dibutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun sebelum saluran pipanya bisa menghasilkan sesuatu yang berarti. Bruno dan orang-orang desa mulai mengejek Pablo. Dia menyebutnya Pablo si manusia saluran pipa. Bruno yang berpenghasilan hampir 2 kali lipat dari Pablo terus memamerkan barang-barang baru yang berhasil ia beli. Sapi, keledai, pakaian, sepatu baru, gubuk bertingkat 2. Bruno bisa makan mewah di kedai,
Orang-orang di desa menyebutnya Tuan Bruno. Sementara Bruno berbaring santai di sore hari pada akhir pekan, Pablo terus saja menggali saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, Pablo memang tidak bisa menunjukkan hasil dari usahanya. Pekerjaannya memang sangat berat, bahkan lebih berat daripada kerjaan Bruno. Karena Pablo juga harus bekerja pada malam hari. Demikian pula di akhir minggu. Tapi Pablo selalu mengingatkan pada diri sendiri bahwa impiannya dibangun berdasarkan pada perjuangan yang dilakukan hari ini. Dari hari ke hari, dia terus menggali inci demi inci. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Dari 1 inci kemudian menjadi 1 kaki. Kemudian jadi 10 kaki. Kemudian 20 kaki, 100 kaki, dan seterusnya. Bersakit-sakit dahulu, senang-senangnya kemudian. Demikian dia terus menyemangati dirinya sendiri. Sepulang kerja, tubuhnya lelah sekali. Fokus pada hasilnya. Kata-kata itu terus ia ulangi dalam hati setiap hari saat dia pergi tidur. Sementara dari bar di desa itu terdengar gelak tawa mengiringinya ke alam mimpi. Ayo, fokus pada hasil akhir. Hari berganti bulan, saluran pipanya sudah setengah jadi. Saat beristirahat, Pablo melihat dari jauh sahabatnya Bruno yang terus saja mengangkut ember-ember. Bahu Bruno tampak semakin lama semakin membungkuk. Dia menyeringai kesakitan. Langkahnya semakin lamban akibat kerja keras setiap hari. Dia semakin jarang bersantai-santai di tempat tidur gantungnya. Dia lebih sering terlihat di bar, duduk dengan wajah letih dan murung. Saat pengunjung bar melihat Bruno, mereka saling berbisik. "Hei, ini dia Bruno si manusia ember." Dia lebih suka duduk sendiri di sudut yang gelap ditemani botol-botol kosong di sekelilingnya. Akhirnya, saat bahagia Pablo pun tiba. Saluran pipanya sudah rampung. Orang-orang desa berkumpul saat air mulai mengalir dari saluran pipanya menuju ke penampungan air di desa. Sekarang, desa ini sudah bisa mendapatkan pasokan air bersih secara tetap. Pablo tidak perlu lagi membawa ember. Artinya, airnya akan terus mengalir, baik dia sedang bekerja maupun tidak. Air itu mengalir saat dia makan, saat dia tidur. Air itu mengalir di akhir minggu ketika dia asyik bermain. Semakin banyak air yang mengalir ke desa itu, semakin banyak pula uang yang mengalir ke kantong Pablo. Apa moral dari cerita ini? Pertanyaan yang paling penting untuk kita renungkan adalah, siapakah Anda? Seorang pembawa ember atau seorang pembuat saluran pipa? Apakah Anda hanya mendapatkan penghasilan jika Anda datang ke tempat kerjaan, seperti Bruno pengangkut ember? Atau Anda termasuk orang yang bekerja hanya sekali saja, kemudian Anda dibayar terus-menerus, seperti Pablo pembuat saluran pipa? Jika Anda termasuk orang kebanyakan, itu berarti Anda bekerja dengan menggunakan pola pembawa ember. Anda membarterkan waktu untuk mendapatkan uang. Maksudnya, bekerja 1 jam dibayar per jam, bekerja 1 bulan dibayar per bulan, bekerja setahun dibayar per tahun. Masuk akal kan? Masalahnya, dengan sistem pembawa ember, masuknya uang akan berhenti saat kita berhenti bawa ember. Artinya pendapatan kita hanya sementara alias tidak langgeng. Kalau di suatu pagi Bruno bangun dan punggungnya terasa sakit, sehingga dia tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya, berapa uang yang akan dia dapatkan? Nol besar. Fakta yang harus kita sadari adalah, kita tidak bisa bekerja selamanya karena faktor usia dan kesehatan. Jika kita tidak sanggup membarterkan waktu kita, maka kita tidak akan mendapatkan uang. Pablo jauh hari sudah menyadari keterbatasan ini. Karena itulah dia langsung berpikir untuk menciptakan suatu sistem yang memungkinkan dia untuk terus mendapatkan bayaran baik dengan cara barter waktu ataupun tidak. Pikirkan ini. Bagaimana dengan Anda? Anda mau apa kalau besok penghasilan Anda berhenti? Apa yang akan terjadi kalau Anda dipecat? Apa yang terjadi kalau kemudian Anda sakit atau cacat sehingga tidak bisa membawa ember lagi? Bagaimana seandainya perawatan kesehatan yang mendadak yang harus Anda jalani menghabiskan uang tabungan Anda? Apa yang terjadi bila uang tabungan Anda itu langsung menguap dalam semalam? Kalau penghasilan Anda berhenti besok, untuk berapa lama Anda bisa membayar hipotek Anda? Cicilan rumah, mobil Anda, ataupun untuk biaya sekolah anak-anak Anda? 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, atau 3 minggu?
jelas. Apakah Anda bekerja sebagai penyapu jalan, bekerja di kantor, punya jabatan tinggi, atau memiliki toko, seorang profesional di bidang tertentu, tetap saja Anda membarterkan antara satuan waktu dengan satuan uang. Apakah dengan cara demikian Anda akan aman? Satu-satunya jalan untuk menciptakan keamanan yang sesungguhnya adalah seperti yang dilakukan oleh Pablo, yaitu membangun saluran pipa saat Anda masih bekerja sebagai pembawa ember. Dengan membangun sebuah saluran pipa, Anda cukup mengerjakan pekerjaan sekali saja, capeknya sekali saja, tapi Anda akan dibayar terus-menerus. Saluran pipa ini akan memberikan Anda penghasilan walaupun Anda sedang tidur ataupun Anda sedang main. Penghasilan ini juga akan terus Anda peroleh setelah Anda pensiun, pada saat Anda sedang sakit ataupun cacat sehingga tidak bisa bekerja, dan juga dalam situasi darurat. Inilah yang disebut sebagai penghasilan pasif. Anda tahu? Saat ini, kami sedang membangun saluran pipa yang akan memberikan penghasilan pasif. Mau tahu caranya? Hubungi teman yang meminta Anda untuk menonton video ini. Dia punya akses untuk informasi yang Anda butuhkan. Mintalah video lanjutannya, atau jika memungkinkan, bertemu langsung dengan teman Anda. Nah, itu teman-teman. Sekian aja dari aku. Mudah-mudahan pesan moral yang ada dalam video tadi bisa kita terima ya teman-teman ya. Nah, di sini aku mau pesan aja. Di sini aku mau ajak teman-teman semua yang nonton ini di seluruh Indonesia untuk bersama-sama membangun pipa uang teman-teman. Selagi kita masih punya pekerjaan sebagai pembawa ember. Karena untuk menjadi orang yang kaya, kalau memang tidak, pertama ya, kalau memang dia adalah keturunan kaya, kedua, dia harus menukarkan waktu atau dia membeli waktu teman-teman ya, karena semua orang waktunya sama, 24 jam per hari. Dia harus membeli waktu. Berarti dia memang harus kaya dari awal. Kedua adalah menukarkan waktu. Menukarkan waktunya siapa? Waktu kita. Waktu kita terbatas, teman-teman, lagi-lagi. Waktu orang lain untuk kita, teman-teman. Dan di sini konsep yang ketiga ini hanya bisa didapatkan dalam bisnis networking, teman-teman. Jadi semuanya akan mendapatkan hal yang sama, income yang sama, teman-teman. Seperti itu. Kita membarter waktu kita. Anggap aja deh gini, teman-teman. Teman-teman sekarang semua mungkin bekerja. Contoh aku kerja jadi pilot ya, teman-teman ya. Aku terbang, begitu terbang, aku dapat namanya jam terbang, uang jam terbang. Ketika aku nggak terbang, aku nggak dapat apa-apa. Kayak gitu, teman-teman. Nah, sekarang gimana caranya? Ketika nanti aku nggak terbang, aku tetap dapat income, teman-teman. Mumpung masih di dalam perusahaan, terima uang, gaji, sisihkan sedikit untuk investasi masa depan, teman-teman. Mau teman-teman kerja dimanapun ya, mau banyak kok teman-teman. Ada orang sukses di sini, di AFC ini banyak sekali orang sukses dari tukang taksi, tukang batagor. Mereka awalnya bekerja dua-duanya, teman-teman. Tapi mereka tahu, begitu pipa uang mereka udah jadi, mereka akan membesarkan pipa uang tadi. Untuk di awal, kita bisa aja main aman, teman-teman, ya kan? Cari modal termudah, termurah, minim resiko, kita kerjain bareng-bareng, belajar, terus setelah itu kita bangun pipa uang kita, bikin jaringan jalan, duplikasikan diri kita ke teman-teman kita supaya sama, supaya dia punya tim besar, supaya income-nya dia minimal sama kita, dan ekonominya terbantu, dia sehat, keluarganya sehat, utangnya lunas, kayak gitu teman-teman. Itu aja teman-teman dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau butuh apa-apa, ingin bertanya, atau pengen lebih tahu lebih lanjut ya, pengen tahu lebih lanjut tentang manfaat produk atau cara jalanin bisnisnya, hubungin aku ya teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dah.